Salam inspirasi. Teman sekalian, kiranya pada saat ini berada dalam kondisi sehat walafiat dan bahagia. Saat ini adalah kesempatan yang sangat istimewa karena kita mendapatkan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol, berbincang dengan seorang tokoh perempuan yang telah mendunia. Beliau adalah putri proklamator Bung Karno. Beliau juga saat ini adalah pendiri dan ketua Yayasan Kebun Raya. Beliau juga merupakan ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP sejak tahun 2018 sampai saat ini. Beliau juga merupakan ketua Dewan Pengarah ex officio Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Dan tidak lupa, beliau adalah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia, yang mana merupakan partai pemenang dan partai terbesar. Dan beliau pernah menjabat 3 kali atau 3 periode di DPR RI. Juga menjabat sebagai wakil presiden perempuan yang pertama dan merupakan presiden perempuan pertama di negeri ini. Beliau adalah Megawati Soekarno Putri. Selamat sore Bu Mega. Ya, Bu Mega, ini kan Bu Mega, kita semua tahu bahwa Bu Mega adalah ketua umum partai yang terlama. Dan beliau, Ibu adalah ketua umum partai perempuan satu-satunya yang terlama. Tapi belakangan ini atau beberapa tahun yang lalu, Ibu mencanangkan bersih Ciliwung, menanam tanaman di bantar sungai. Dan tahun ini Ibu mencanangkan lagi menu-menu masakan, resep-resep masakan untuk anak-anak agar tidak stunting, kemudian perempuan anemia atau perempuan yang komorbid, dan juga yang lebih hebat lagi adalah makanan pendamping beras. Ya, tentunya kita semua mengetahui negeri ini mendapatkan rahmat dan limpah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga negeri ini begitu banyak sumber daya alamnya, begitu banyak tumbuhan, tanaman endemik, yang mana kalau kita mempelajarinya, mengetahuinya, hal tersebut bisa menjadi sumber kekayaan bagi keluarga, anak, dan kita sendiri ya Bu ya. Ibu boleh mulai jelaskan dikit Bu? Tadi disebut saya sebagai Ketua Umum Kebun Raya Indonesia. Yayasan Kebun Raya ya Bu. Itu. Jadi inilah rumah saya. Jadi selalu saya buat secara alami. Dan sangat asri. Ya, memang untuk supaya menjadi asri. Tadi Sam nanya ada pohon di sini. Itu umurnya kalau tidak salah saya pernah suruh tanya dari Kebun Raya, itu kira-kira sekarang sudah 185 pohon tahun. terembesi ini Bu? Ya, dan wow. Sekarang didiami oleh burung betet hijau. Nah, saya memang dari kecil senang kepada alam. Ya. Jadi kalau tadi Sam sepertinya dalam introdusirnya seperti belum sudah versus begitu ya. Politik campur aduk sama urusan sungai lah. Betul. Lalu urusan makanan lah, lalu urusan juga penghijauan. Ya, sebagai ketua Yayasan Kebun Raya, alhamdulillah dari awalnya Kebun Raya di Indonesia hanya 5. Ya. Sekarang sudah menjadi 45 di seluruh Indonesia. Karena ada yang tingkat provinsi, ada kabupaten, dan menurut dari yang saya dengar dari yang tadinya ketua LIPI sekarang menjadi ketua dari BRIN Pak Handoko, itu masih terus berjalan. Alhamdulillah. Karena dengan demikian masyarakat setelah saya dengan terus bergiat memperkenalkan butuhnya Kebun Raya, bahwa itulah sebetulnya bagian daripada
konservasi. Ya. Yang seperti saya bilang tadi, ekosistem kita, Ya. ya alhamdulillah insya Allah dengan makin banyaknya berarti masyarakat sudah mulai sadar, Memahami dan, ya Bu, ya, keperluannya kebun ya, raya. dan teredukasi. Ya. Karena kebun raya itu salah satu selain konservasi juga bisa untuk edukasi. Edukasi, oke. Nah ini singkatnya demikian. Kenapa kok saya suruh bersih-bersih sungai, saya suruh penghijauan. Selain saya memang senang tadi seperti saya katakan dengan tumbuhan dan lain sebagainya, saya memang dengan tentunya dari sisi politik, karena saya belajar politik itu dari ayah saya, Iya. Bung Karno. Dari usia remaja ya Bu ya, Ibu sudah Dari dilibatkan kecil, ya. dari kecil beliau selalu mulai katakan menanyakan untuk melihat sejauh mana saya berminat begitu. Ya. Akhirnya saya belajar dari, kalau dulu kan di istana tukang kebun ya. Ya. Dari situ saya mulai tahu ini tanaman ini, sehingga saya paling tidak kalau bapak saya bertanya saya bisa menjawab. Nah dengan demikian saya kan berpikir kalau setiap orang Indonesia tetap punya awareness, awareness itu kewaspadaan ya. dengan masalah iklim kita ini, Ya. dengan tidak usah repot-repot lah. Seperti saya saja ini dengan sukacita memelihara pohon-pohon masa senggang, Ya. ya hanya mungkin 1 jam dan lain sebagainya. Saya kira maka yang namanya oksigen itu, Ya. saya baru saja di interview urusan ikut konferensi di Turki, Ankara, diundang oleh istri Presiden Erdogan. Ibu Emine, juga untuk memberikan masukan saya mengenai lingkungan. Dan terutama mengenai climate change. Ya, perubahan iklim yang menurut saya kalau kita sendiri tidak mencoba untuk berbuat sesuatu dari sisi yang paling simpel saja, itulah sebenarnya mengapa sebagai ketua umum partai lalu saya ikut membantu. Itu kan semua sebetulnya program pemerintah. Iya. Termasuk yang Ciliwung bersih. Ya, sebetulnya bukan hanya Ciliwung. Ya. Saya memerintahkan sebagai ketua umum partai untuk di daerah masing-masing kalau ada bergerak, sungai yang tentunya limbahnya itu sudah begitu, saya kadang-kadang suka pikir ini sebetulnya masih nama sungai atau apa ya, saya kurang tahu ya memberi namanya. Melihat di Jakarta ini, sedang bersusah hati, air matanya berlinang, Mas Intan nan terkenang, hutan gunung sawah lautan, simpanan kekayaan, kini ibu sedang lara merintih dan
dalam hal lingkungan ini, Ibu yang juga adalah pemilik Yayasan Kebun Raya ini tidak hanya menggerakkan orang-orang di Yayasan Kebun Raya, bahkan Ibu menggerakkan kader-kader sekalian untuk terlibat. Karena kan berarti para politisi ini dari partai politik ini kan berarti bisa menggaung lebih luas ya Bu? Seharusnya. Itu tadi saya yang agak sekarang merasa sangat terkendala. Ya. Kenapa kok tidak muncul niat ya? Ya. Karena buat saya tidak harus hanya PDI Perjuangan. Karena dalam berpolitik itu sebetulnya Sam, itu sebetulnya bagian dari kehidupan. Ya. Jadi sepertinya sekarang kita ribut urusan climate change. Betul. Ya. Itu bagian dari politik juga. Oh. Iya, bukan politik sih, ansi politik. Ya. Menurut saya itu menjadi kerdil. Dulu ketika saya baru mulai menjadi anggota partai, saya sudah melihat ini PDI waktu itu ya, kan. PDI. Walah, saya bilang ini tidak bisa berkembang. Karena orang hanya pikirannya politik, begitu, titik. Okay. Padahal semua sisi kehidupan itu ada bagian politiknya. Nah, sehingga ya saya bilang pada, tentunya saya berani omong pada anak-anak saya di PDI Perjuangan. Bahwa kamu itu sebetulnya tidak perlu harus ini politik apa bukan ya, begitu. Itu spontan saja. Betul. Kamu lihat saya Betul. rileks. Saya bicara kehidupan itu lebih besar. Karena dengan kalau sungai itu bersih, kembali lagi ikan dan lain sebagainya muncul kembali, airnya sehat dan lain sebagainya. Menurut saya, keinginan saya, dan seharusnya mestinya bisa dengan sifat Indonesia kita ini gotong royong. Kok partai politik yang itulah disuruh bersihin sungai? Loh memang lah, karena sebetulnya itu hanya sebagai ujung tombak. Saya selalu mengatakan pada anak-anak itu kan ajaklah, seperti ketika membersihkan Sungai Ciliwung, kami ada tokoh di pinggiran sungai tersebut yang Babe Idin. Nah itu kan orang yang sangat aktif ya, aktivis lingkungan dan lain sebagainya, sangat welcome. Dia tidak melihat, oh ini kok PDI Perjuangan, tidak begitu. Dia malah sangat antusias, sangat membantu. Dan dari hasil seperti itu banyak kami mendapat bantuan dan terima kasih tentunya untuk mendapat seperti gerobak-gerobak kecil untuk menaruh pengambilan sampah dari. Nah begitu. Kenapa sampai juga involve di dalam masalah kesehatan, yaitu saya merasa sangat prihatin, terutama masa sampai seorang Presiden Jokowi itu mencanangkan program stunting dan anemia. Itu yang menurut saya itu sebenarnya otomatis ibu-ibu itu seharusnya mengerti kalau dia mempunyai sebuah tanggung jawab untuk menjadi seorang ibu dari seorang perempuan itu. Ya, kan harus sebetulnya berpikir begitu ya. Apa yang harus saya lakukan? Seperti saya pun ketika masih remaja, saya diizinkan oleh ibu saya membaca buku-buku masalah kehamilan, membesarkan anak itu bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya kewajiban dari seorang ibu. Artinya dari seorang ibu yang punya anak harus memberikan pengetahuan seperti itu untuk mempersiapkan terutama anak perempuannya kalau nanti akan mempunyai keluarga, anak. Kita harus bertanggung jawab karena dia belum bisa katakan makan sendiri. Kan kita harus memberikan ASI. Lalu gampang saja toh, tapi pelaksanaannya untuk memberikan makanan yang bergizi. Makanya dalam program partai itu saya juga tentu persiapan kalau dari sisi politik, persiapan di dalam nanti menghadapi pemilu 2024 itu sudah pasti. Tetapi di dalam pekerjaan lain yang menurut saya itu pun dapat dilakukan oleh partai juga, yaitu mensosialisasikan, yaitu program bagaimana mencanangkan
saya ikut mengambil inisiatif anti stunting Pencegahan supaya tidak stunting dan anemia. ya. Sehingga, dan saya bukan dari sisi spesifik pengobatannya, Ya, tetapi saya pencegahan dalam artian untuk yang seharusnya disadari oleh banyak ibu-ibu muda, itu sangat mudah sekali. Dan juga yang menarik pada saat Ibu bicara di kesempatan yang lain, Ibu bicara bagaimana pentingnya mempersiapkan generasi muda untuk take over dari pemerintahan masa kini kan? Oh iya dong, kan pertanyaan besar bagi bangsa ini adalah republik yang sudah dibuat oleh founding fathers, ya. pejuang kita yang kalau saya sudah bicara politik, pengorbanan mereka sangat jelas, Ya. dengan disuruh melihat taman makam pahlawan, Ya. dan banyak juga mereka yang berceceran tanpa Ya. nama, yang artinya itu ikhlas kan, Ya. untuk karena tujuannya memang must be, Ya. harus republik ini nanti ya. ada. Nah, kita yang sudah ada di sini Ya. tinggal menikmati Ya. kemerdekaan itu, kan harusnya berpikir sampai kapan yang namanya Indonesia ini harus ada. Ya. Ya saya sih berdoa sepanjang yang namanya yang punya Ya. itu memberikan hal tersebut pertama. Tapi kan juga tidak bisa duduk-duduk seperti Ya. ini toh, Sep. Ya. Ya. Kita kan harus membangun sebuah generasi Ya. akan datang yang sangat mumpuni menurut saya. Jadi mumpuni itu istimewa loh. Ya. Lahir batin ininya cerdas, Ya. sininya baik, Baik. badannya sehat. Sehat. Makanya saya bilang dengan Pak Jokowi, Bapak Presiden, tolong dong kalau ada yang bilang, oh sekarang stunting sudah mulai menurun. Saya bilang saya tidak setuju. Stunting, anemia, dan kalau lain-lain penyakit, kalau bisa kita basmi nol.